Salah satu tahapan akhir dari tes CPNS ataupun sekolah kedinasan adalah tes wawancara. Nah, mungkin kalian pernah merasa grogi atau mungkin kalian tidak siap dan kalian ingin menjawab pertanyaan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya mendapatkan nilai yang besar. Di video kali ini kita akan berbagi tips dan trik untuk menghadapi tes wawancara. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Mili Umri, dan tentu masih di channel Mr. Mili. Untuk kalian yang saat ini sedang mengikuti rangkaian tes dari CPNS ataupun sekolah kedinasan, atau mungkin kalian baru ingin mengikuti tes, tentu kalian akan menghadapi salah satu rangkaian tes, yakni tes wawancara. Atau tes wawancara ini berada pada tahapan tes akhir dari tes CPNS ataupun sekolah kedinasan. Tujuan dari tes wawancara ini adalah pewawancara ingin mengetahui kepribadian kalian, ingin mengetahui aktivitas keseharian kalian, atau mungkin mereka ingin mengetahui apakah kalian orang yang jujur, kalian orang yang amanah, dan juga tentunya berkaitan dengan psikologi diri kalian. Tetapi banyak dari teman-teman, baik yang mereka melamar CPNS ataupun sekolah kedinasan, mereka saat hari H itu merasa grogi dan tidak siap. Alhasil, nilai yang mereka dapatkan itu tentunya tidak maksimal. Agar kejadian ini tidak terulang dan pastinya kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik, dengan maksimal, dengan nilai akhir tentunya yang ingin kalian dapatkan adalah nilai yang besar. Nah, aku akan memberikan beberapa tips dan trik saat kalian ingin melaksanakan tes wawancara ini. Mulai dari kalian masuk sampai nanti kalian selesai pelaksanaan tes wawancara. Oke, kita langsung bahas yang pertama terkait dengan tips dan trik untuk menghadapi tes wawancara ini. Yang pertama adalah kalian gunakan pakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. Pakaian ini tidak harus mahal atau mungkin pakaian yang baru kalian beli. Besok mau tes, hari ini kalian harus mempersiapkan diri mau beli. Itu bukan tolak ukur rapi dan juga bersih atau yang sopan, tapi tolak ukur rapi, bersih, dan sopan itu adalah pakaian yang kalian kenakan itu sudah sesuai dengan pakaian tes. Kemudian pakaiannya juga itu harus bersih. Dalam artian di sini adalah mungkin bisa kalian menggunakan setrika atau baju kalian itu tidak ada bercak noda dan sebagainya. Kemudian pakaian yang rapi itu kalian juga bisa menggunakan pakaian seperti kalau misalnya diminta untuk baju putih lengan panjang, itu bajunya kalian masukkan gunakan ikat pinggang. Nah, jadi serapi mungkin, sebersih mungkin. Kemudian adalah satu lagi tips dari aku adalah gunakan parfum, karena seperti kita ketahui bahwa wangi-wangian yang harum itu adalah bisa memikat diri orang lain, atau secara psikologi itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, tentunya kalau misalnya kita melaksanakan wawancara ini, karena wawancara ini adalah face to face, jadi kita berhadapan dengan pewawancara. Nah, tentu wangi yang terkesan dikeluarkan oleh diri kalian yang kemudian akan diterima oleh pewawancara itu akan mempengaruhi psikologi dan bisa membuat wawancara tersebut menjadi nyaman. Coba bayangkan kalau misalnya kalian badan kalian itu tidak atau boleh dikatakan itu berbau dan tidak wangi, tentu akan membuat kenyamanan dari saat pelaksanaan wawancara itu merasa terganggu, dan itu bisa mempengaruhi secara psikologis, bisa mempengaruhi nilai yang akan kalian dapatkan. Jadi sekali lagi, kalau bisa gunakan parfum yang tentunya tidak harus mahal ya, tapi senyaman mungkin yang orang lain senang ketika mencium parfum tersebut. Yang ketiga adalah saat tes wawancara. Sebelum tes wawancara ini, malamnya jangan kalian begadang, karena saat kalian nanti di malam hari kalian tidurnya larut malam, kemudian besoknya kalian akan melaksanakan wawancara pada saat hari H, jadi muka kalian atau wajah kalian itu terkesan tidak fresh atau boleh dikatakan kusam dan sebagainya, dan itu bisa menimbulkan atau mempengaruhi mood diri kalian untuk nanti melaksanakan tes wawancara ini. Alhasil wawancara kalian tidak maksimal. Nah, kita langsung ke tahapan tes wawancaranya. Nah, bagaimana untuk tahapan tes wawancara ini? Mulai dari masuk, yang pertama adalah saat kalian ingin masuk ke ruang wawancara, alangkah lebih baiknya untuk mengatasi rasa grogi, hal yang harus kalian pertama lakukan adalah tarik napas terlebih dahulu sedalam mungkin sebanyak 3 kali. Jadi kalian tarik napas, kemudian kalian hembuskan, kemudian lakukan hal tersebut selama atau sebanyak 3 kali.
Dan saat kalian sebelum masuk ruangan itu berdoa terlebih dahulu agar nantinya wawancara yang akan kalian laksanakan bersama pewawancara nanti itu lancar dan mendapatkan hasil nilai yang maksimal. Kemudian setelah kalian masuk ke dalam ruangan, ucapkan salam terlebih dahulu kepada pewawancara. Nah, ucapkan salam itu karena kita tidak tahu ya pewawancara tersebut beragama apa. Nah, jadi kita ucapkan salam yang formal saja, bisa selamat siang Pak atau selamat pagi Pak. Nah, setelah kalian mengucapkan salam, nanti kalian silakan berdiri di depan pewawancara. Nah, jangan kalian duduk terlebih dahulu. Jadi saat kalian sudah masuk mengucapkan salam, kemudian kalian berdiri di depan pewawancara. Nah, saat kalian berdiri di depan pewawancara tersebut, jangan kalian duduk terlebih dahulu. Tapi kalian tetap berdiri di samping kursi atau di belakang kursi yang tempat kalian ingin duduki nantinya, atau tempat kalian ingin melaksanakan wawancara. Nah, sebelum dipersilakan oleh pewawancara duduk, kalian jangan terlebih dahulu duduk. Jadi, alangkah lebih baiknya kalian itu berdiri di belakang kursi dengan posisi siap dan tegap atau di samping kursi. Kemudian, setelah kalian dipersilakan duduk, maka kalian silakan duduk dengan baik. Nah, duduk dengan baik ini adalah kalian duduk dengan posisi tegap. Badan kalian tegap dan bagian punggung belakang kalian itu tidak menyentuh kursi seperti ini. Jadi posisikan badan tegap, ada space di belakang kursi kalian. Jadi ada celah antara tempat sandaran kursi dengan bagian belakang kalian agar terkesan posisi kalian tetap dalam posisi siap dan tegap. Untuk tangan, nah tangan ini bagaimana? Apakah tangan saat kita berbicara harus seperti ini atau harus dipegang seperti ini atau bagaimana? Nah, tangan ini sebaiknya kalian posisikan tangan itu di atas paha kalian. Jadi bisa posisinya itu digepalkan atau diluruskan, tidak masalah. Jadi seperti ini. Nah, ini posisi siap untuk kalian melaksanakan tes wawancara. Jadi jangan seperti ini atau mungkin santai seperti ini atau seperti ini ya. Itu tidak dibenarkan dan terkesan kalian itu orangnya arogan atau sombong. Karena sekali lagi tes wawancara ini tujuannya ingin mengetahui karakteristik dan pribadi kalian. Selanjutnya adalah senyum. Nah, ini yang penting sekali karena banyak dari teman-teman karena mereka grogi dan tidak siap mungkin melaksanakan tes wawancara, mereka seperti memang badan sudah tegap tapi mereka gemetaran. Jadi alhasil raut atau mimik muka tersebut kelihatan sangat-sangat tidak siap atau grogi. Jadi apapun kondisinya, sudah saat di dalam ruangan atau di tempat wawancara kalian melaksanakan wawancara face to face bersama pewawancara, itu usahakan senyum. Senyum boleh kalian menampakkan gigi boleh, atau cukup giginya saja tidak ditampakkan, dari seperti ini atau seperti ini, tidak apa-apa. Jadi tidak ada masalah terkait dengan senyum mau menampakkan gigi atau tidak, tapi itu kalian wajib senyum saat selama proses wawancara berlangsung. Tips selanjutnya adalah mungkin ini salah satu trik untuk kalian mengatasi rasa grogi, karena ada dari teman-teman saat melaksanakan tes wawancara itu mereka tidak berani menatap langsung wajah ataupun mata ataupun muka dari pewawancara. Nah, karena mereka hal tersebut bisa mempengaruhi jawaban dari peserta tersebut. Nah, triknya ada. Saat kalian melaksanakan tes wawancara itu, kalian tatap bagian kening. Jadi bagian kening di antara dua alis atau bagian atas kening, seolah-olah kesannya kalian menatap mata pewawancara, padahal kalian tidak menatap matanya, tapi kalian menatap keningnya. Dan ini bisa sedikit mengurangi rasa grogi kalian. Kalau misalnya kalian rileks menjawabnya, itu sangat-sangat baik. Tips selanjutnya adalah bagaimana cara menjawab untuk kalian jika mendapatkan pertanyaan pertama kali atau pertanyaan pertama dari pewawancara. Nah, alangkah lebih baiknya kalian menjawabnya seperti ini. Terima kasih Bapak atau Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab menurut saya. Nah, seperti itu. Atau seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya bla 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 dan sebagainya. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Jika kalian ingin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Tetapi untuk selanjutnya, kalian bisa menjawabnya seperti ini. Izin menjawab menurut pendapat saya bla bla bla, atau izin menjawab dan sebagainya. Jadi itu terkesan kalian menjawab dengan formal tapi terkesan tetap santai.
Kemudian trik selanjutnya adalah perhatikan intonasi saat kalian menjawab. Nah, intonasi ini sangat mempengaruhi juga karena itu mempengaruhi karakteristik kalian. Jadi intonasi itu dalam artian kecepatan kalian berbicara menjawab pertanyaan dari pewawancara. Jadi tidak harus cepat. Menurut pendapat saya, ini adalah saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kan terkesan tidak ada jeda, tapi harus ada jeda. Jadi agar terkesan jawaban kalian itu tertata dengan rapi, walaupun mungkin jawaban kalian itu simple, tapi kalau kalian kemasnya dengan baik, tata kelola intonasinya itu kalian memang bagian yang harus diberi tanda koma atau tanda titik seperti kalau dalam bacaan tersebut, jadi jawabannya simple akan terkesan lebih elegan. Jadi sekali lagi perhatikan intonasi, kemudian tidak harus tegas, jadi tidak harus kalian seperti militer. Jadi siap Bapak, menurut pendapat saya. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi tetap terima kasih Bapak, menurut pendapat saya. Nah, jadi tetap kalian berbicara seperti biasa, perhatikan intonasinya saja. Nah, kemudian bagaimana jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari dewan juri? Apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini banyak juga dari teman-teman yang bertanya. Saat kalian nanti menjawab pertanyaan dari pewawancara, bukan dewan juri ya, tapi pewawancara. Nah, saat kalian menjawab pertanyaan pewawancara, kalian tidak tahu. Nah, kalian jangan sampai kalian jawab tidak tahu, atau mungkin kalian seperti kebingungan dan sebagainya dalam waktu yang lama. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi kalian jawab saja, izin Bapak, untuk saat ini saya belum tahu, atau mungkin izin Bapak, untuk saat ini saya belum tahu dan nanti akan saya pelajari. Nah, jangan sampai kalian menjawab siap Bapak, tidak tahu. Jadi alangkah lebih baiknya kalian kalau merasa memang tidak tahu, jangan jawab tidak tahu tapi belum tahu, karena belum dengan tidak itu kalau dalam secara ilmu psikologi itu memang agak berbeda. Karena tidak itu terkesan kalian tidak ingin belajar atau tidak ingin tahu. Tapi kalau belum, kalian memang belum tahu dan ada potensi atau keinginan kalian ingin mencari tahu jawaban tersebut. Tips dan trik berikutnya tes wawancara ini adalah kalian cari referensi sebanyak mungkin tentang instansi dan formasi yang ingin kalian lamar. Misal, kalian ingin melamar CPNS perhubungan atau CPNS instansi keuangan atau instansi Kemenkumham. Kalian cari sebanyak mungkin pengetahuan terkait dengan instansi yang ingin kalian lamar. Atau kalian sekolah kedinasan misalnya STAN, IPDN, Poltekip atau Poltekim. Kalian cari ketahui Poltekip itu apa, IPDN itu apa, kemudian ada berapa jurusan dan sebagainya. Karena ada juga saat melaksanakan wawancara CPNS ataupun sekolah kedinasan ini, banyak pewawancara menanyakan terkait dengan pengetahuan kalian dengan formasi ataupun instansi yang ingin kalian lamar. Jadi banyak itu pertanyaan yang sering keluar. Nah, jadi dikit banyaknya kalian sebelum wawancara itu cari tahu terkait dengan instansi dan juga formasi yang ingin kalian lamar. Jadi cari referensi sebanyak mungkin. Kemudian selanjutnya adalah kalian juga harus menyiapkan biodata diri kalian, karena ini biasanya akan ditanyakan. Bisa pertanyaan berbentuk jelaskan diri Anda secara singkat, atau mungkin silakan perkenalkan diri. Nah, ini kalian harus mempersiapkan. Jadi untuk menjawabnya itu bisa kalian jawab dengan sebutkan nama, kemudian tanggal lahir atau tempat lahir kalian, kemudian alamat kalian, kemudian aktivitas kalian saat ini. Nah, jadi cukup 4 itu saja, tidak apa-apa. Seperti misalnya izin menjawab, nama saya Mili Umri, saya lahir di bla bla bla, kemudian bisa ditambahkan saat ini saya atau aktivitas saya saat ini adalah misalnya kuliah, bekerja dan sebagainya, dan saya merupakan anak dan. Nah, jadi bisa kalian tambahkan sendiri. Jadi silakan kalian cari referensi sebanyak mungkin atau sebaik mungkin terkait dengan penyampaian biodata diri kalian jika nantinya ini akan ditanyakan. Nah, terakhir setelah kalian melaksanakan tes wawancara ini, kalian ingin meninggalkan tempat tes wawancara itu, kalian bisa memberikan salam terlebih dahulu kepada pewawancara. Alangkah lebih baiknya kalian kalau bisa berjabat tangan, langsung berjabat tangan. Tapi kalau misalnya tidak, cukup seperti ini saja, tidak apa-apa. Karena kita mengetahui di masa pandemi mungkin ada yang pewawancara itu masih tolerir, dalam artian itu boleh berjabat tangan secara langsung, ada juga yang tidak. Jadi tidak apa-apa. Nah, setelah kalian selesai, kalian langsung keluar ruangan, itu kalau bisa berjalan
tetap tegap sebelum kalian meninggalkan ruangan tempat tes wawancara tersebut. Nah, jadi itu beberapa tips dan trik untuk kalian saat ingin menghadapi tes wawancara, baik itu wawancara CPNS ataupun wawancara sekolah kedinasan. Dan ini semuanya berlaku, baik CPNS apa saja atau sekolah kedinasan apa saja. Nah, tentunya jika kalian menjawab pertanyaan ini dengan rileks, dengan santai, kemudian dengan tenang, nah, karakter diri kalian itu kan sudah dilihat. Jadi pewawancara tersebut terkadang ada mereka backgroundnya yang memang dari psikologi. Nah, jadi mereka bisa melihat karakter kalian. Kalau kalian jawabnya tenang, lugas, tepat, dan sebagainya, aku percaya hasil ataupun nilai akhir yang diberikan oleh pewawancara itu akan besar. Karena tujuan dari pewawancara itu lagi-lagi ingin melihat karakteristik dan pribadi diri kalian. Apalagi kalau kalian sudah terjun di dunia pekerjaan atau kalian sudah lolos jadi taruna nantinya atau taruni. Tentu beban-beban pekerjaan ataupun beban tugas yang akan kalian dapatkan itu akan lebih besar lagi. Dan di wawancara inilah, pewawancara ingin melihat apakah kalian sanggup untuk berada dalam tekanan. Kemudian jiwa kepemimpinan kalian itu bagaimana, atau tegas, atau otoriter, dan sebagainya. Nah, jadi ini sangat-sangat mempengaruhi jika kalian tidak mempersiapkan dengan baik. Tapi alangkah lebih baiknya kalian persiapkan dari sekarang itu adalah cara mengatasi grogi. Nah, cara mengatasi grogi itu terkadang kalau kalian grogi, semuanya bisa akan buyar. Jawaban yang sudah kalian persiapkan dengan baik, terkadang itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi salah satu tahapan ataupun tips dan triknya adalah sudah aku jelaskan tadi, bisa kalian praktekkan sendiri atau bisa kalian tambahkan atau kombinasi jika kalian memiliki tips dan trik lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian bantu share video ini agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui informasi ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau yang ingin kalian sharing, kalian ingin tanyakan, silakan langsung tulis di kolom komentar atau DM ke IG aku Mili Umri. Jadi silakan, tidak apa-apa, nanti akan aku bantu semaksimal mungkin. Dan sekali lagi terima kasih. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.